mau minta tolong sama yang anak hukum atau siapapun gitu yang ceritanya tahu hukum, belajar jadi pengacara dan sebagainya, bisa nggak tolong bantuin bikinin perbandingan antara RUU KUHP yang baru dengan apa yang ada di masyarakat, dengan apa yang sudah berjalan, dan sama bikinin perbandingan antara RUU KPK yang ceritanya udah dilolosin sama yang baru berjalan, sama yang sudah berjalan sebelumnya. Jadi ceritanya gini, kemarin saya tuh baca RUU KUHP itu, dikasih filenya sama teman saya, baca, dan saya berpikir, loh, ini bagus apa enggak, sebelumnya kayak gimana. Ada pasal-pasal yang memang seperti yang pasal perzinahan itu yang nggak penting banget, pasal kumpul kebo sama nggak pentingnya, yang beda. Tapi bagaimana dengan pasal-pasal yang lain, karena itu banyak men, bukan cuma 1-2 pasal, itu like 273 pasal mungkin, banyak banget, dan pasti kan ada yang bersinggungan. Setelahnya juga saya tanya sama teman saya yang kebetulan praktisi hukum, saya tanya, menurut lo gimana? Dan menurut dia sebenarnya banyak pasal-pasal di situ yang memang bagus, yang memang yang kita punya sekarang udah warisan zaman Belanda. Sementara Belanda kita udah merdeka udah 70 tahun, makanya mereka mau revisi. Nah, kalau misalnya kita bilang jangan, kita harus menolak RUU KUHP, oke, tapi kita juga harus tahu sih sebenarnya apa yang mau kita tolak. Apakah bisa direvisi? Apakah bisa pasal-pasal yang kontroversial, pasal-pasal yang sebenarnya nggak masuk di akal itu dicabut? Misalnya yang soal pasal-pasal yang kalau pasal yang tentang nggak boleh tidur sekamar itu ya harus nunjukin surat nikah kalau suami, kalau lelaki perempuan. Kalau saudara gimana? Terus bagi kayak Bali yang sangat sangat turisme sekali, apa itu berlaku juga? Sementara banyak backpacker ya udah dia sharing kamar aja. Dan sharing kamar kalau buat mereka tidur sekamar perempuan laki-laki itu belum tentu mereka ngapa-ngapain kok. Bisa aja nggak ngapa-ngapain. Ya maksudnya kan nggak semua orang tuh yang sangean aja gitu loh. Jadi aku pengen tahu aja sih kalau ada yang bisa bantuin bikin kayak semacam infografis gitu loh. Oke, pasal yang ini sebenarnya, jadi misalnya nih kayak teman saya bilang kalau pasal aborsi itu sebenarnya udah ada di bagian lain, bukan hanya di RUU KUHP, udah ada lah sebenarnya di pidana kita. Dan untuk KPK ada satu pasal di mana koruptor sekarang dihukum 2 tahun. Nah, sementara yang pasal sebelumnya yang zaman dulu itu 1,5 tahun. Jadi sebenarnya dengan aturan baru malah naik hukumannya. Ada hal kecil-kecil kayak gitulah yang jadi buat saya pengen tahu banget infografisnya tuh seperti apa. Perbandingannya plak-plak. Ini begini, ini begini, ini begitu, ini begitu. Yang sayangnya sampai sekarang belum ada yang keluar sih. Dan saya juga heran kenapa orang pada, saya termasuk yang serba marah, serba yang ini apa-apaan sih, tapi pas sudah baca yang wait, dulu sebelumnya ada nggak perbandingannya, apakah udah ada tapi lebih ditetapkan, apakah sebelumnya belum ada, apakah ada aturan-aturan yang nggak jelas ini yang nggak boleh keluar malam itu, apakah dulu sebenarnya kita punya aturan nggak boleh keluar malam cuma nggak pernah ditetapkan. So bagi yang anak hukum atau punya saudara atau teman atau siapapun yang mengerti soal hukum, tolong banget dong dipublish infografisnya. Kalau misalnya nggak bisa bikin yang cakep, bikin aja perbandingan tabel Excel gitu loh, di sharing ke orang-orang. That's enough. Itu udah cukup banget. Mudah-mudahan bisa mereda kemarahan masyarakat, mudah-mudahan bisa mereda emosi masyarakat, karena ya sia-sia juga dong kita berjuang untuk sesuatu yang kita nggak tahu. Itu satu. Dan yang kedua, semakin lama demonstran itu di luar sana, resiko rusuh semakin tinggi. Kita udah lihat itu udah mulai disusupi dan sebagainya. Dan sementara di perang di media sosial, social media pun makin tinggi, makin kencang. Karena udah ada orang-orang di grup saya itu yang sibuk nge-sharing like, oh masa itu diiniin Taliban,
atau yang oh ini masa anti Jokowi, mereka pengen menurunkan Jokowi, dan memang ada yang memang sengaja nyempil di situ, oh ini gara-gara Jokowi, ya lu milih nggak itu kemarin anggota DPR-nya itu kok Jaka Sembung bawa golok. Saya tetap ngerasa bahwa Jokowi harusnya turun atau lebih bersikap, ya kelihatan bukan kayak sekarang yang belas diem, but tetap loh musuh utama adalah si DPR ini yang tiba-tiba bikin sesuatu yang nggak jelas. So saya nggak pengen lebih banyak orang yang hilang, saya nggak pengen lebih banyak orang yang mati, jangan sampai saya nggak pengen anak-anak STM itu ikut turun terus akhirnya mereka pulang dalam keranda. Saya nggak mau ada lagi yang pulang dalam keranda. So ayo kita berjuang dengan cara yang pintar. Kalau ada yang bisa bantuin saya, tolong banget kirim ke saya, kirim ke Facebook saya, kirim kemana, bikin aja perbandingannya, ini dan itu dan ini loh sebenarnya, sehingga kita bisa perjuangkan apa yang benar. Kayak misalnya di RUU KUHP itu ada satu pasal yang saya pengen banget perjuangkan tentang soal pemerkosaan dalam rumah tangga. I've been there, saya udah pernah kena, itu sangat gak menyenangkan. Kita bisa cerita soal pemerkosaan dalam rumah tangga itu di video yang lain, tapi untuk video yang ini just saya mau itu maju. Saya mau rekan-rekan saya sesama wanita terlindungi. So ya, kalau ada yang memang bisa kita pertahankan, kenapa enggak? RUU KPK pun kalau ada yang kita bisa pertahankan, kenapa enggak? Kita nggak bisa bilang ini jangan, itu jangan, sementara kita nggak tahu itu isinya apa. One more time, kalau ada teman-teman, rekan-rekan, siapapun yang tahu soal hukum, yang ngerti, tolong dong bikin perbandingannya. That's it. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang kebetulan dari departemen dari pemerintahan dan sebagainya juga, mungkin stafnya Jokowi yang dengar saya cerita ini, tolong banget dong bikinin. Kita pernah bikin, saya tahu staf keuangannya Jokowi itu turunannya Menteri Sri Mulyani bikin bagus banget tentang soal utang negara dan sebagainya gitu, penjelasan tentang quote hoax tentang ekonomi, bahwa Indonesia ekonomi bagus dan sebagainya. Saya pengen banget baca penjelasan itu, dan mungkin kita bisa mereda semua kerusuhan ini. Ini udah masuk hari ke-4 mungkin, saya lupa, hari ke-3, hari ke-4 untuk demonstrasi. Semakin lama adik-adik kita di sana, semakin bahaya buat mereka. So tolong banget. Okay, sorry saya cuma bisa bantuin dari sini, bantuin begini dari Amerika, but tolong banget ya, hidup Indonesia.